Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali membahas informasi terkini mengenai pembangunan di ibu kota Nusantara. Di masa pemerintahan Pak Prabowo, ibu kota Nusantara sepertinya sudah mulai menunjukkan progres yang signifikan terkait investasi di ibu kota Nusantara ini. Selama kurang lebih 50 hari di masa kepemimpinan Pak Prabowo, itu sudah berbagai negara baik yang mengunjungi langsung maupun berkunjung ke kantor otorita IKN di Jakarta yang melihat dan langsung menyatakan minat untuk melakukan pembangunan di ibu kota Nusantara. Dan bahkan dalam waktu dekat ini akan ada groundbreaking hasil dari pertemuan dengan pihak otorita IKN. Dan kabar yang beredar itu yang paling dekat adalah dari pihak Jepang, kemudian ada dari Rusia, dan juga dari negara tetangga yang baru saja mengunjungi IKN itu adalah Malaysia. Namun untuk nominal investasinya kita belum bisa pastikan, dan kita sama-sama menunggu ya. Di groundbreaking ke-9 ini besar kemungkinan akan masih ada di penghujung akhir tahun 2024 ini. Berdasarkan informasi dari Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal, Pak Ruslan Ruslani, mengungkapkan pemerintah terus berupaya untuk menarik investor untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Ruslan mengatakan pembangunan IKN terus berjalan seiring dengan upaya pemerintah mempromosikan peluang investasi kepada investor. Ia menyebutkan potensi investasi di IKN mulai dari industri bersih, infrastruktur hingga alat penunjang. Ini masih terus berjalan. Kami terus bertemu dengan investor potensial untuk menyampaikan potensi berinvestasi di ibu kota Nusantara. Itu kata Pak Ruslan Ruslani. Kemudian ia juga menyebutkan hingga saat ini investasi dari perusahaan asing telah masuk ke IKN, seperti investasi dalam bentuk solar panel sebagai bentuk industri hijau dari Singapura, lalu pendidikan dari Australia yang juga sudah melakukan groundbreaking di ibu kota Nusantara. Dan itu sudah berjalan. Dari dalam negeri juga banyak ya investor lokal dari pihak aguan seperti perhotelan, mal, restoran, bahkan kesehatan. Saat ini juga sudah selesai. Pak Ruslan juga yakin minat investor masih cukup tinggi untuk berinvestasi di IKN. Ia berharap dengan jumlah kebijakan dan insentif dapat terus mendorong investasi di IKN semakin besar. Minatnya tetap ada dan harus terus berkembang, apalagi kami yakin dengan beberapa kebijakan fiskal seperti insentif akan semakin mendorong investasi di ibu kota Nusantara. Seperti halnya tadi Australia yang melakukan pembangunan di bidang pendidikan, itu bangunannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa contoh pembangunan seperti misalnya sekolahan ya di Kalimantan ini yang dibangun oleh pihak Australia. Itu hingga saat ini bangunannya masih kokoh dibanding dengan proyek-proyek dalam negeri yang rentang waktunya itu sangat berjauhan.
Jadi investor dari Australia benar-benar memperhatikan kualitas, mutu, dan juga kepercayaan bagi negara yang dilakukan penanaman modal. Jadi untuk para investor di IKN tentu benar-benar memberikan kualitas yang terbaik agar hasilnya sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat Indonesia.